Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 5 Oktober 2022. Hari yang kemudian menjadi satu momentum peringatan untuk Indonesia. Kita memperingati atau merayakan hari lahirnya TNI ke-77 tahun. Perjalanan Tentara Nasional Indonesia mulai dari 5 Oktober 1945 hingga 5 Oktober 2022 dan kali ini berusia 77 tahun begitu. Pagi hari tadi Presiden Joko Widodo telah memimpin upacara TNI di halaman Istana Merdeka dan juga kemudian setiap daerah pun juga menggelar upacara untuk memperingati Dirgahayu TNI ke-77. Apresiasi tinggi diberikan kepada TNI yang setia mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian juga pada beberapa hari kemarin di 1 Oktober kemarin pun kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dua momentum ini tentunya menjadi korelasi yang baik dan begitu memiliki sinergitas tinggi atau kaitan yang tinggi begitu, karena ketika kita berbicara TNI, kita juga berbicara tentang bagaimana kemudian ideologi bangsa, yaitu Pancasila yang harus terus menjadi ideologi kita bersama begitu. Nah, apa yang kemudian menjadi makna dan esensi dari peringatan Dirgahayu TNI ke-77 tahun yang mengangkat tema TNI adalah kita, apa yang kemudian harusnya terus dilakukan oleh TNI untuk mengayomi masyarakat sehingga kemudian TNI selalu menjadi garda terdepan ketika membela hak-hak kemanusiaan, bahkan juga kalau kita bicara tentang pandemi kemarin begitu ya pemirsa, ataupun juga hak kemasyarakatan lain, ini terus menjadi TNI kawalan masyarakat Indonesia begitu. Nah, kami akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami di hari ulang tahun TNI ke-77 tahun dengan tema adalah Nilai Pancasila di HUT TNI ke-77. Sudah hadir dua narasumber kami bergabung di studio. Yang pertama adalah Kolonel Infantri Vivin Zudi Syaifuddin SPD. Beliau merupakan Kepala Seksi Teritorial Korem 132 Tadulako. Selamat malam Pak Kolonel. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Ya, selamat datang di TVRI. Kami juga pada malam hari ini kehadiran seorang akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Tadulako Palu. Beliau juga merupakan Sekum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Dr. Christian Cijabate, MSI. Pak Dokter, selamat malam, selamat datang kembali. Bapak. Selamat malam. Baik. Selamat malam para pemirsa. Dan kami juga akan membuka line telepon untuk Anda pemirsa di 0451452414. Anda bisa menghubungi kami sekali lagi untuk memberikan ucapan selamat dan juga apa harapan-harapan Anda terkait dari Dirgahayu TNI atau Hari Ulang Tahun TNI ke-77 tahun di 5 Oktober 2020 ini. Saya langsung mulai perbincangan saya bersama dengan dua narasumber. Yang pertama saya ke Pak Kolonel dulu, Pak Vivin. Kami sekali lagi mengucapkan HUT TNI selamat begitu, perjalanan 77 tahun ini tentunya tidak gampang begitu Pak. Sama dengan usia Indonesia. Apa yang sebenarnya menjadi perbedaan Pak kalau kita bicara TNI dulu dan TNI sekarang itu seperti apa sih Pak Vivin? Terima kasih. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak para hadirin pemirsa semuanya atas perhatiannya kepada kami pada ulang tahun TNI ke-77 dengan tema TNI adalah kita. Dan saya juga mengucapkan Dirgahayu TNI ke-77 kepada seluruh TNI, khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Marilah kita jadikan momentum ini sesuai dengan tema TNI adalah kita. Seperti Mas Julius tanyakan tadi tentang bagaimana saya melihat TNI masa lalu dengan yang sekarang ini. Tentunya TNI lahir dari sejarah itu bahwa TNI tidak lahir begitu saja, artinya bahwa dimulai dari rakyat bersenjata melawan penjajah. Itulah yang menjadi cikal bakal TNI. Dengan berubahnya waktu, ada TKR, kemudian dulu ABRI bahkan begitu Pak ya, Kolonel ya. Sekarang menjadi TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tentunya sesuai dengan paradigma TNI yang sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI adalah sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional dan tentara nasional Indonesia. Nah, Pak Kolonel, tahun ini temanya sepertinya sederhana begitu Pak, tapi punya makna yang dalam gitu kalau kita bicara secara substansi. TNI adalah kita. Apa yang ingin dicapai begitu Pak dari makna atau tema yang diusung tahun ini?
makna ataupun tema dari tahun ini TNI adalah kita ini memang 3 kata yang bisa dikatakan singkat tetapi maknanya sangat mendalam. Artinya bahwa TNI adalah kita, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sejarah bahwa TNI itu adalah dari rakyat, sehingga kita menginginkan bahwa rakyat itu adalah bagian dari TNI. Demikian juga sebaliknya, bahwa TNI itu adalah bagian dari rakyat, sehingga kita bersatu dengan rakyat sesuai dengan sistem pertahanan Indonesia, yaitu Sishan Kamrata, yaitu sistem pertahanan rakyat semesta, sehingga kita tidak bisa dipisahkan dari antara rakyat. TNI dari rakyat. Sehingga itulah esensi dari TNI itu adalah kita. Makanya kemudian diangkat tema yang 3 kata, sederhana namun punya makna yang dalam. TNI adalah kita. Saya ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, hari ini hari ulang tahun TNI. Kemudian 1 Oktober kemarin pun juga kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Apa yang sebenarnya menjadi korelasi yang kuat yang dibangun antara TNI dan Pancasila begitu? Baik, terima kasih. Jadi pertama kita patut menyampaikan selamat kepada TNI. Terima kasih. Yang hari ini 5 Oktober tahun 2022 itu memperingati Hari TNI. Nah, memang kalau kita lihat tadi cerita dari kisah TNI itu dari BKR, TKR dan kemudian jadi TNI, itu saya kira sejarah panjang dengan munculnya tema. Dan mungkin dulu kita lihat ada istilah yang dipopulerkan oleh pemimpin kita dulu itu kemanunggalan ABRI dan ABRI. Itu manunggal. Nah, kalau kita lihat di dalam proses bangsa kita, Pancasila itu kan yang kita peringati sebagai Hari Kesaktian, itu kan juga melalui proses panjang. Setelah terbentuknya itu banyak sekali gerakan-gerakan yang ingin mencoba melakukan delegitimasi, deideologisasi Pancasila itu. Namun karena TNI begitu solid, begitu kuat untuk mengawal, itu saya kira Pancasila itu bisa tetap hidup berkembang di tengah-tengah bangsa kita. Dan peristiwa 30S itu yang kemudian itu setelah 5 hari kemudian itu TNI dibentuk tahun 1945 itu adalah bukti bahwa di hari ulang tahun TNI itu TNI menunjukkan bahwa mereka punya peran yang sangat luar biasa untuk menjaga bangsa Indonesia dan ideologinya. Itu saya kira kalau kita lihat ya langsung saja kita lihat kenapa TNI jadi seperti itu, kita harus berikan apresiasi karena TNI itu sejak terbentuk di awal ketika Panglima Sudirman diangkat pertama kali menjadi Panglima besar itu, itu kan ada kata-kata yang saya masih ingat. Politik TNI itu adalah politik negara. Artinya TNI itu memang harus bersama negara karena TNI itulah yang mengawal negara itu. Tanpa TNI, wah maka itu TNI sampai sekarang kita lihat memang mereka solid, tetap berada dalam posisi yang netral. Dia tidak bisa berpolitik kecuali mungkin setelah selesai ya. Tapi secara institusi kalau dia masih aktif itu orang-orang tidak boleh karena manakala dia sudah berpihak pada saat misalnya masuk itu sudah tidak untuk negara lagi. Dan itu Pak Julius tahu bagaimana filosofi dan semangat itu tertuang dalam Sabta Marga. Coba kita buka di Sabta Marga kedua. Kami patriot Indonesia adalah pembela dan pendukung dan pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Itulah pengejawantahan bagaimana TNI itu adalah suatu kekuatan yang betul-betul diandalkan oleh negara untuk mengawal, termasuk ideologi Pancasila itu yang kemarin kita rayakan dan hari ini kita juga merayakan Hari TNI. Jadi dua hal yang saling terkait ya, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara eksistensi Pancasila itu bisa eksis dan TNI yang sampai sekarang juga memperingati hari kelahirannya. Baik, artinya dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan gitu. TNI dan Pancasila ini satu tubuh, satu kesatuan Pak Dokter. Artinya kalau kita lihat ya tanpa ada TNI yang kuat ya, baik masa lalu dan sampai sekarang, saya kira ya kita tahu juga sampai sekarang ini kan Pancasila itu ada beberapa pihak-pihak yang ingin mencoba untuk merongrong Pancasila itu, tapi TNI ada di garda terdepan. Baca sumpah Sabta yang kedua itu, dan kemudian di Sabta yang ketiga, kami adalah patriot Indonesia, adalah ideolog adalah bayangkara negara dan bayangkara bangsa Indonesia. Artinya TNI itu memang milik bangsa kita dan kita harus akui bahwa TNI dengan perkembangan yang terjadi sampai saat ini kita harus bangga dengan TNI itu dan kita harus berikan satu penghormatan kepada TNI. Kalau tanpa TNI itu
tidak menunjukkan jati dirinya, mungkin ideologi dan bangsa ini Baik. akan kocar-kacir seperti Ya. itu. Pak Kolonel, kami bangga. TNI menurut Pak Doktor adalah menjadi selalu garda terdepan dengan yang tadi Sabta Marga begitu di poin kedua. Kemudian politik TNI adalah politik negara. Pak Kolonel merasakan itu, Pak Kolonel. Artinya ini kita bicara secara tubuh begitu, institusi. Ya. Terima kasih. Memang apa yang dikatakan dengan Pak Dr. Christian tadi, bahwa TNI itu adalah bayangkari negara. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat 2, di situ bahwa tugas pokok TNI untuk melaksanakan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini dilakukan dengan dua cara, yaitu OMP, operasi militer perang, dan yang kedua adalah operasi militer selain perang. Apa yang ditekan dari Pak Dr. Christian tadi, dalam OMP ini diantaranya adalah tetap membantu pemerintah daerah dalam arti secara luas, sehingga apa yang dikatakan tentang Pancasila tadi, bahwa itu adalah tugas kami sesuai dengan pedoman kami dalam Sabta Marga. Yang pertama adalah kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Oke, jadi di poin pertama pun juga dikatakan Pancasila, bersendikan Pancasila. Jadi tidak ada yang boleh untuk menggoyahkan Pancasila ini, karena ini adalah ideologi negara, dasar negara yang utama, sehingga TNI harus menjaga kedaulatan negara itu. Baik. Pemirsa, kami membuka line telepon untuk Anda yang kemudian ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414. Ya, Anda bisa memberikan ucapan selamat, apresiasi begitu kepada TNI di hari ulang tahun TNI yang ke-77 tahun di hari ini 5 Oktober 2022. Saya kembali ke Pak Dokter. Pak Dokter, kalau kita melihat makna Pancasila, Pak Dokter, ini secara general gitu, secara umum. Ini memang Pancasila kan tadi Pak Dokter sampai katakan bahwa banyak yang kemudian ingin merongrong begitu Pancasila, mengganggu stabilitas Pancasila begitu. Harusnya seperti apa kemudian kita bersama-sama, warga, masyarakat, dan TNI untuk mempertahankan ideologi ini? Baik, ya saya kira kita mungkin sudah sering mendengar bahwa ideologi Pancasila itu lahir sebuah beberapa pemikiran dari para pendahulu bangsa kita itu adalah bagaimana merumuskan Pancasila yang kontekstual, yang adaptable, yang sesuai dengan realitas bangsa kita. Saya selalu mengatakan Pancasila itu ada 3 realitas yang harus kita jalani, dan kemudian dari setiap realitas itu melahirkan sila-sila yang 1 sampai 5. 1 sampai 5 butirnya. Jadi Pancasila itu ya digali dari peristiwa-peristiwa yang saya sebut realitas teologis, historis, dan kultural. Realitas teologis itu bangsa kita adalah bangsa yang penduduknya itu menganut agama, bukan negara agama ya. Negara religius. Karena itu Pancasila itu ada di sila pertama. Semua penduduk Indonesia itu menganut agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita kan punya sejarah. Bangsa kita dijajah oleh bangsa-bangsa asing itu dengan segala macam penderitaan. Karena itu kita ada di pembukaan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapus. Itu ada di sila kedua. Persatuan Indonesia, kita pernah dijajah, tidak bisa bersatu, tidak merdeka karena diadu domba oleh Belanda yang waktu itu melaksanakan apa yang disebut politik divide et impera. Itu yang kemudian orang bertanya, kenapa tidak bisa kalahkan itu penjajah? Karena kita diadu domba, Pak. Itulah pengalaman itu yang menyatukan kita, persatuan Indonesia. Itu di butir Lalu ketiga. kerakyatan yang dipimpin, sila keempat, itu realitas dari budaya-budaya kita yang gotong royong. Jadi budaya Barat itu voting. Kalau orang Indonesia memecahkan masalah itu demokrasi, musyawarah. Iya, bersepakat. Kalau di desa-desa itu ada pogombo, ada rumah-rumah banua adat. Di situ para tetua-tetua kumpul. Jadi musyawarah, jadi bukan gontok-gontokan. Baik. Yang kelima itu keadilan sosial. Bagi seluruh Indonesia. Baik, Pak Dokter, nanti dielaborasi untuk sila kelima. Kita keterima penelpon dulu. Selamat malam, pemirsa. Ya, Om Palu di Kabonena sudah bergabung bersama kami. Om Palu, selamat malam. Selamat malam. Baik, Om Palu ini sahabat Om Palu kembali hadir, Pak Dokter. Selamat malam, Om Palu. Hari ulang tahun saya ke tahun. Istilahnya terima kasih Pak. Kami dengan ini menghati pada pemerintah disampaikan oleh Gubernur itu hari raya
dari rakyat. Nanti Ya. karena itu kembali kepada rakyat. Oleh itu, saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Kolonel. Oke. Adalah ketahanan. Nah, kalau saya mengambil salah contoh Pak, 8 wajib apa itu dengan apa itu bersikap pertama terhadap rakyat. Kemudian yang kedua, bersikap sopan santun terhadap rakyat. Yang ketiga, menjunjung kehormatan rakyat, kehormatan wanita. Yang keempat, menjaga kehormatan di muka umum. Oke. Yang kelima, senantiasa menjadi contoh dan teladan. Baik. Teladan terhadap masyarakat. Ya. Yang keenam, tidak sekali tidak sekali-kali merugikan rakyat. Nah, ini memang dalam konsep. Yang ketujuh, tidak tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti rakyat. Dan Baik. kedelapan, ini menjaga contoh dan monopoli usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat. Baik. Ini kalau kita pahami memang saya itu mendengarkan Pak Kolonel. Ya. Saya punya kepala ini begak karena kalimat ini bukan kalimat sembarang, karena tentara adalah menghormati dan menjunjung rakyat. Ya. Sehingga kalau tentara sekarang memang saya betul-betul menghormati rakyat. Tentunya hal ini saya sebagai tokoh masyarakat Baik. menyampaikan hari ulang tahun dari 2007 tahun 2000 Ya. tahun 2022 ini. Oleh itu saya dengan malam ini adanya ada dialog lagi ini saya sangat bangga mengapresiasi. Terima Baik, kasih. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Palu di Kabonena sudah bergabung bersama kami. Ya, kami tadi sempat sedikit menyimak begitu bahwa memberikan apresiasi TNI dari rakyat dan sangat mengapresiasi apa yang menjadi pernyataan dari Pak Kolonel begitu. Nanti bisa dielaborasi kembali. Saya kembali ke Pak Dokter dulu sebelum Pak Kolonel nanti ditanggapi begitu. Di sila kelima apa yang menjadi kemudian esensi di elaborasinya, Pak? Di dalam Keadilan. pembukaan itu adalah tujuan negara bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya kira ideologi Pancasila ini, saya mengatakan ya mungkin orang mengatakan, tapi saya menganggap ini sebuah ideologi yang ideal bagi bangsa kita. Dengan kemajemukan kita. Iya, karena saya selalu mencontohkan Pancasila itu seperti kita memilih baju. Ya, kalau kita pakai baju yang pas dengan warna-warni, aksesori yang bagus, itu kan menggambarkan kebangsaan kita, beragam-ragam suku diakomodir dan segala macam. Jadi pas. Nah, bisa dibayangkan kalau kita menganut ideologi yang dipaksakan bagi kita, misalnya paham individualisme yang di negara-negara barat sana, ya mereka memang memahami itu karena realitasnya mereka begitu. Ya kita ini sudah pas sekali, maka saya bilang ideologi. Persoalannya sekarang Pak, kalau tadi ada pertanyaan, mengapa Pancasila sekarang itu agak kelihatan? Nah ini saya kira kita harus melihat kembali ke persoalan transisi-transisi dalam masyarakat kita. Artinya kita bicara lagi soal ketika kita lepas dari Orde Baru masuk ke Orde Reformasi, kita mengalami sebuah masa di mana euforia, termasuk Pancasila. Selalu saya mengatakan sebuah ideologi itu perlu bagi sebuah bangsa. Bagaimana kalau masyarakat negara tidak ada ideologi? Kalau kita bilang anak muda sekarang ini sudah tidak tahu, jangan-jangan kita yang salah. Tidak ada lagi metode pelembagaan. Tadi Pak Kolonel bilang dari ini mereka punya tugas juga melembagakan nilai Pancasila itu karena kalau kita tidak lembagakan, Pak, berbahaya. Jadi ini tugas kita yang sudah melemah sekarang ini. Padahal dulu Pak Yulis tahu itu Pancasila. Ada prinsip 3S itu kalau kita jelaskan. Bagus sekali filosofinya. Saya akan kembali ke prinsip 3S nanti itu, Pak Dokter. Saya kembali dulu ke Pak Kolonel. Pak Kolonel, ada apresiasi Pak dari salah satu warga. Om Palu ini juga menjadi salah satu warga yang sering mengkritisi begitu Pak di setiap dialog kami begitu. Apa yang kemudian menjadi tanggapan Pak Kolonel begitu? Mengapresiasi pernyataan TNI itu dari rakyat, mengayomi rakyat, untuk rakyat. Terima kasih khususnya kepada Om Palu atas partisipasi dan dukungannya, termasuk mungkin juga kritik kepada TNI itu juga diperlukan bagi kami. Dalam arti memang mungkin tidak kita pungkiri bahwa beberapa survei, lembaga survei yang ada di nasional pun meletakkan TNI sebagai lembaga yang terpercaya
di angka 93%. 93% survei terakhir begitu Pak Tetapi Kolonel ya. itu bukan berarti menjadi kebanggaan kita dalam arti kita tidak mawas diri juga. Sehingga tetap kekurangan-kurangan kami ada, itu akan kita perbaiki dan kita tingkatkan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Palu tadi, yaitu 8 TNI wajib, seperti bersikap ramah tamah terhadap rakyat, sopan santun, Palu hafal semua itu dari 8 poin. Dan itu adalah pedoman kami dalam bertindak dari tingkat prajurit yang paling bawah. Kami mempunyai babinsa di seluruh desa yang ada, harus memedomani Sabta Marga dan 8 TNI wajib, sehingga tidak boleh sekalipun kita menyakiti hati rakyat, kita bersikap tidak sopan dan sebagainya. Sehingga itulah dasar kita, sehingga kita selalu mengedepankan persatuan, mengedepankan nilai kebangsaan dan sebagainya. Sehingga apa yang dikatakan dari Pak Dokter tadi, 5 sila itu udah dielaborasi tadi sama Pak Dokter. 5 sila itu dielaborasi semua prajurit kami, termasuk kami di Babinsa. Kami setiap saat masuk kepada lembaga pendidikan, sekolah. Di tingkat SD, itu Babinsa menjadi pembina upacara. Bagaimana itu bentuk penghargaan kepada bendera merah putih, bagaimana kita disiplin, gimana kita mengenal satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Termasuk kami sendiri di organisasi TNI juga dari berbagai macam suku, agama, ras, dan sebagainya itu kita tidak permasalahkan, karena yang saya sampaikan bahwa jati diri TNI adalah salah satunya tentara nasional, yaitu mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kedaerahan, kepentingan suku, agama, ras, antar golongan, dan sebagainya. Artinya 5 nilai Pancasila ini sangat terpatri sekali begitu, Pak Kolonel. Ya, itulah menjadi dasar kami dalam melaksanakan tugas TNI. Seperti Sabta Marga, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan undang-undang. Jadi sendinya adalah Pancasila. Kalau kami tidak mengingkari Pancasila, berarti itu tidak ada bagi TNI, sehingga itu sudah harga mati. Baik, Pak Kolonel, pernyataan Presiden Jokowi pun juga tadi sangat menggugah rasa di TNI karena menyatakan sangat mengapresiasi setinggi-tingginya begitu untuk TNI sendiri. Ini yang sudah mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita tidak hanya bicara Pancasila, tapi ada Undang-Undang 45 di dalamnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika begitu Pak. Apa yang kemudian menjadi respon Pak ketika diberikan apresiasi setinggi-tingginya oleh Presiden kita? Ya, tentunya kami di institusi TNI mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang sudah mengapresiasi dari tugas kami tentang 4 pilar tersebut, bukan hanya Pancasila, 4 pilar tersebut. Tentunya itu juga menjadi cambuk bagi TNI untuk lebih meningkatkan, lebih membumikan lagi. Karena kami juga bekerjasama dengan semua lembaga terkait, termasuk BPIP sendiri. Sehingga kami ikut mensosialisasikan Pancasila kepada generasi muda, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, termasuk komunitas-komunitas lainnya. Di sini di Palu, kebetulan saya sebagai Kepala Seksi Teritorial, kami juga mempunyai program-program wawasan kebangsaan, termasuk non-program. Kami menggandeng dengan lembaga dari pemerintah provinsi maupun daerah untuk juga apa saja gitu wawasan kebangsaan Pak Kolonel? Kami melaksanakan dengan untuk pembinaan kepada perilaku sopan santun, kemudian juga kami melakukan pembinaan karakter anak-anak sekolah, bagaimana itu mempunyai karakter yang disiplin, mempunyai karakter yang bertanggung jawab, pemberani. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan outbound yang sifatnya adalah untuk persatuan. Sehingga pembauran sehingga semua dari daerah, dari berbagai macam sekolah itu kita elaborasi jadi satu untuk di dalam suatu tim, sehingga tidak ada sifatnya itu yang perorangan, sehingga itu adalah kebersamaan. Itu yang sering kita laksanakan. Baik, makanya kembali lagi makna yang diambil di tahun ini, tema adalah TNI adalah kita. TNI adalah kita. Ya, 3 kata sederhana begitu, 3 kata yang kemudian disusun secara sederhana menjadi satu kalimat yang punya makna yang dalam. Saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, lembaga survei menurut Pak Kolonel 93% gitu Pak. Artinya trust
kepercayaan warga masyarakat Indonesia sangat tinggi sekali kepada TNI begitu Pak. 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini pun juga diberikan apresiasi oleh Pak Presiden. Apa yang Pak Dokter lihat dari kelembagaan institusi ini? Artinya kalau kita lihat secara faktual dengan data itu memang wajar. Karena apa yang ditampil performa TNI itu memang betul-betul mereka konsisten dengan prinsip-prinsip filosofi dan moto yang mereka sudah ciptakan di dalam organisasi mereka itu, soal kedekatan dengan rakyat, tidak menyakiti hati rakyat, siap sedia membela negara, ya, berkorban pak ambek para ma'arta itu ya, mementingkan kepentingan. Jadi saya kira kalau orang melakukan survei dengan memberikan skor yang baik, pasti dia lihat dari perilaku, dari tampilan, performnya. Iya, itu memang saya yakin seperti, dan saya juga melihat begitu TNI selama ini, dan kita bangga TNI di Indonesia ini. Artinya saya buka-buka di website itu, kalau secara SDM, ya mereka kan dikagumi. Tugas-tugas TNI itu di pasukan Garuda 1 sampai sekarang 20 itu membuktikan bahwa dunia itu mengagumi TNI itu. Kalau dia datang di sana itu masyarakat yang didatangi itu suka sama TNI karena pendekatan humanismenya. Iya, itu saya ikuti terus. Kemudian mereka punya keterampilan. Tidak diragukan Kopassus, Kopaska, Kopasgat, segala macam pasukan elitnya itu bisa bersaing. Bahkan nomor 1 itu Kopassus. Juara tembak kemarin di ASEM itu berturut-turut ini TNI. Juara tembak dunia loh Pak yang dibuat di Australia itu. Berapa kali TNI juara umum. Artinya kalau kita melihat TNI punya performa di luar dalam itu mengagumkan kan. Jadi memang kita harus bangga dengan TNI itu. Itulah tadi saya bilang tema itu cocok, TNI adalah kita. Dan baik. Kita adalah TNI. Berbagai prestasi telah ditorehkan oleh TNI. Ini luar biasa mereka ini Pak. Nanti saya akan kembali begitu pemirsa, kemudian bertanya secara pribadi kepada Pak Kolonel apa yang sudah menjadi suka duka ketika menjadi anggota TNI. Kami kembali tetap bersama kami di Bicara Langsung. Masih di peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77 tahun, tepatnya di 5 Oktober 2022. Sekali lagi, banyak sekali yang pun juga memberikan apresiasi begitu dan juga pujian kepada TNI begitu, dengan survei yang juga mengatakan ada di angka 93%. Ini pun menjadi pembuktian bahwa konsistensi dan juga eksistensi dari TNI untuk menjadi warga atau teman dari masyarakat ataupun juga sahabat dari masyarakat sudah terbukti. Makanya tema yang diangkat di tahun 2022 adalah TNI adalah kita begitu. Saya kembali ke Pak Kolonel dulu. Pak Kolonel, tentunya menjadi anggota TNI bukan hal yang mudah begitu Pak. Perjuangan demi perjuangan telah dilakukan. Kita kenal bersama mulai dari Panglima Besar kita Jenderal Sudirman pada saat itu yang kemudian sampai hari ini Pak Kolonel. Pak Kolonel melihat apa yang kemudian dari rasa nilai pahlawan, rasa nasionalisme yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita Pak, apa yang kemudian terpatri di hati TNI? Terima kasih. Jadi saya juga tidak terlepas dari bahwa TNI itu sesuai dengan jati dirinya adalah tentara pejuang. Jadi beda dengan tentara-tentara yang dari luar. Mereka selalu menanyakan tentang gaji, mereka menanyakan tentang reward dan sebagainya. Tapi kalau TNI adalah pejuang. Jadi artinya bahwa tentara itu berasal dari rakyat yang berjuang untuk kepentingan negara. Sehingga seperti kami sendiri sebagai seorang prajurit, tentunya kami mengutamakan tugas daripada kepentingan-kepentingan pribadi. Artinya itu yang saya alami ataupun mungkin semua prajurit mengalami. Bagaimana setiap saat kita melaksanakan tugas, baik itu melaksanakan tugas tempur maupun non-tempur, tentunya kita harus siap setiap saat. Termasuk mungkin kepentingan dari keluarga pun akan dikesampingkan dalam tanda petik bahwa itulah jati diri dari TNI itu sendiri. Sehingga kami juga berharap kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bisa bergabung dengan kami dan tidak dipungut biaya. Setiap tahun ada penerimaan gitu? Setiap tahun ada. Sehingga tahun ini pun untuk penerimaan Tamtama itu ada 2 kali. Kemudian Bintara, kemudian ada Akademi, kemudian ada
SEPA dan sebagainya. Baik. Sehingga kami berharap juga Bisa putra-putra bergabung terbaik. putri yang terbaik untuk bisa bergabung di Baik. TNI ini. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan Pak Kolonel, kadang-kadang menyampingkan kekeluargaan atau menyampingkan rasa keluarga begitu. Dan saya akan kembali begitu apa yang kemudian menjadi pengalaman Pak Kolonel ya, secara realnya begitu. Tapi sebentar, saya kembali ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, kemudian juga banyak yang menyinggung begitu Pak, bahwa situasi dunia sekarang ini sedang menghadapi tantangan yang berat begitu Pak. Ada geopolitik juga di dalamnya begitu Pak. Namun TNI pun juga dituntut untuk tetap bersinergi. Apa yang harus dilakukan begitu Pak? Iya. Ada satu istilah di dalam TNI itu, ya, atau di dalam, kalau kita bicara soal bagaimana kita memposisikan, melihat sebuah bangsa itu menghadapi persoalan-persoalan yang itu digunakan. Kebetulan saya juga pernah, walaupun ikut Lemhanas yang berapa minggu itu Pak, yang taplai, pernah kita juga diajarkan soal apa yang disebut dengan AGHT. AGHT. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Saya kira ini satu istilah atau konsep yang dikembangkan dalam pertahanan untuk melihat situasi. Jadi baik internal dan eksternal. Saya kira peran TNI itu kalau kita lihat di dalam tugasnya ada yang disebut dengan peran dalam peperangan dan non peperangan. Kalau non peperangan itu banyak sekali peran TNI itu ya. Kalau kita lihat itu banyak. Nah, peperangan itu pasti berhadapan dengan musuh yang akan mengancam eksistensi kita, menjaga. Dan saya kira TNI kalau kita ikuti perkembangan tiap masa itu memang mengalami kemajuan-kemajuan, baik itu dari sisi kesiapan infrastruktur kemiliteran dan alutsista, dan kemudian SDM-nya. Jadi mereka itu selalu mengikuti ya perkembangan itu, dan memang harus demikian Pak, karena tantangan global itu juga tidak berhenti. Artinya semakin berkembang suatu dunia ini, makin banyak tantangan-tantangan kita, dan saya kira TNI tidak pernah ketinggalan kereta untuk hal-hal itu. Mereka selalu punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Tentu ya kita juga, misalnya kalau kita bicara kesejahteraan, yang tadi saya lihat juga Pak Jokowi menanyakan di tentara-tentara di perbatasan itu. Jadi negara itu sebenarnya punya political will untuk mensejahterakan, walaupun mungkin keuangan negara juga jadi prioritas. Tapi saya kira kalau ada political will yang kuat, tadi saya dengar juga wawancara dari staf ahli kementerian, bagaimana mereka mencari skema-skema lain untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan TNI itu. Terutama saya ingat begini Pak Ilyas, dulu waktu saya masih menua itu ada waktu dulu mungkin kalau kita kembali ke zamannya Pak TNI dulu, Pak Yusuf. Itu kalau Pak Yusuf dijemput di sini, dia datang di Palu, dia nggak langsung mau dijemput. Dia sudah naik ojek, dia sudah langsung pergi di barak militer, langsung pergi di dapur itu, dia buka itu belanga-belanganya prajurit. Apa yang kau makan? Ya memang dari situ, ya waduh, tidak bisa lah ini anggota-anggota TNI ini tidak dipenuhi dia punya kesejahteraan. Bagaimana bisa melahirkan seorang yang punya fighting spirit kalau juga dia punya kesejahteraan tidak terpenuhi? Jadi saya selalu berseloroh. Tadi walaupun dikatakan oleh beliau bahwa tentara pejuang itu tidak perlu, mungkin tidak mementingkan uang, bukan begitu juga. Tetapi kita juga realistis Pak, sehingga ada seluruh dari teman-teman. Di zaman sekarang begitu ya Pak ya? Ada kapasitas, ada integritas, ada kapabilitas. Kalau tidak isi tas, ini juga berarti kita juga negara itu harus punya political will, mensejahterakan harus TNI. support ke TNI begitu Bagaimana Pak? kalau dia pergi berperang, dia pikir di rumah ini makan apa ya istri dan anak saya, itu sudah mengganggu konsentrasi. Lama-lama suka kena peluru. Tapi kalau dia pergi ya dengan semangat dan dia punya itu fighting spiritnya ada begitu Pak. Dan memang saya juga akui Pak, tentara pejuang itu seperti itu. Artinya memang walaupun dengan keterbatasan tapi sesuai dengan punya daya juang yang tinggi. Daya juang itu tidak diragukan Pak. Itu TNI yang saya lihat Pak. Ya, dari masa ke masa. Pak Kolonel kadang-kadang harus meninggalkan keluarga Pak. Betul. Ya. Gimana kemudian ketika meninggalkan keluarga harus mengutamakan tugas negara? Ya. Memang sebagai prajurit bukan saya aja, mungkin juga ini mewakili semua lain, prajurit, mewakili Danrem, mewakili semuanya begitu Pak Kolonel. Artinya bahwa kita mementingkan tugas negara daripada tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Itu juga saya alami. Kebetulan saya juga punya putra dua, juga kelahirannya pun saya tidak ada karena saya tugas. Tapi itu kan tidak mendampingi istri pada saat melahirkan. Tidak mendampingi mungkin bagi orang lain mungkin atau yang di luar TNI itu adalah perjuangan seorang istri kan begitu. Tapi bagi kami prajurit adalah itu untuk kepentingan yang lebih besar, dengan sudah disiapkan segala sesuatunya. Ya alhamdulillah kami juga
dalam membina rumah tangga juga baik-baik saja. Di samping saya juga harus melaksanakan tugas negara sebagai prajurit. Ya. Tugas terberat hingga saat ini kemana Pak Kolonel? Bagi kami tugas itu adalah berat karena Semua harus berat, Pak, ya? menjadi tugas adalah kehormatan. Ya. Sehingga setiap tugas yang kami laksanakan, sehingga kami harus benar-benar membawa nama institusi, membawa nama negara. Sehingga kami juga bertugas di tempur di beberapa operasi. Kami juga Pernah kemana saja Pak Kolonel? kami pernah ke Aceh 2 kali, Oke. kemudian ke Timur-Timur, kemudian Timur Timur pada saat masih bergabung dengan Indonesia pada saat itu. terakhir itu. Oke. Sehingga kami juga tugas itu bagi kami adalah kehormatan. Oke. Sehingga tidak bisa diukur antara berat dan tidaknya. Nah, itu mungkin masing-masing berbeda-beda. Daerah-daerah perbatasan pun juga pernah begitu Di Pak Kolonel? perbatasan kami di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia untuk melihat apa yang dikatakan dengan Pak Christian bagaimana itu tentang kerawanan di perbatasan, kemudian bagaimana prajurit bertugas yang di perbatasan itu kan karena penuh dengan AGHT itu juga. Iya, betul. Demikian. Tapi memang ketika ditugaskan di satu tempat yang kemudian jauh dari keluarga Pak, daerah rawan, ya kan, kemudian daerah yang konflik itu harus memang pergi begitu. Satu tugas dan tuntutan. Nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa tugas itu kehormatan. Kehormatan. Jadi ini adalah kehormatan. Kehormatan begitu, Pak. diberikan tugas Oke. sehingga kehormatan itu harus benar-benar kita jaga dimanapun tugas apapun tugas itu sehingga bagi prajurit kalau mendapatkan tugas berarti itulah kehormatan bagi kita. Oke. Kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi merah putih. Demi merah putih. Pak Dokter, Iya. satu statement yang begitu menggugah kita begitu Pak. Kehormatan, artinya nilai Pancasila pun juga masuk di dalamnya begitu Iya, Pak. betul. Satu proudness, satu kebanggaan Pak. Iya. Loyalty. Gimana Pak Dokter Ya. melihat? Ya, saya memang harus apresiasi terhadap prinsip sikap dari TNI seperti itu. Ada cerita menyambung dari yang disebut Pak Kolonel. Saya pernah ada mahasiswa saya, itu kebetulan dia istri dari seorang angkatan bersenjata di Iya. TNI. Waktu itu dia melapor sama saya, Pak, bisakah Pak saya bisa diberi izin dulu untuk tidak ikut kuliah satu semester ini? Kenapa? Loh, karena sekarang suami saya sedang diberi tugas Oke. untuk pergi BKO di mana Pak? Saya bilang mana? Gampang saja. Saya kasih izin kau. Kalau kuliah mata kuliah ini bebas, nanti saya yang tanggung jawab. Karena menurut itu ibu itu kan nanti suami kalau dia bertugas nanti bagaimana orang di rumah anak-anak kebetulan masih kecil, siapa urus? Nah, istri pergi kuliah dan kemudian macam itu mengganggu konsentrasi. Saya bilang ini tugas negara tuh. Saya ACC kalau soal lulus saya tanggung jawab, mari saya tanda tangan. Begitu. Artinya kita juga menghargai orang-orang ini, para militer ini yang bertugas tadi demi membela negara itu dengan tugas kehormatan dan kita juga harus memberikan dukungan. Harus seperti mendukung. itu. Oke. Ya itu saya kira saya dan ini ya seperti yang dikatakan Pak Kolonel itu kan itu tugas yang tidak gampang Baik. diberikan oleh negara. Pak Dokter sebagai warga, sebagai masyarakat, bagaimana kita bisa membangun sinergi yang baik dengan TNI? Oh ya, tentu kalau kita lihat ya ada istilah kemanunggalan dan TNI adalah kita. Jadi saya kira banyak yang bisa memberikan empati karena hasil survei itu tadi saja Tinggi. contohnya Pak. Bagaimana orang mau beri angka seperti itu kalau Tidak melihat. tidak melihat TNI dicintai itu saya kira tidak mungkin. Kan Bapak bisa lihat ini lembaga ini turun karena tidak performanya tidak bagi rakyat. Nah dengan angka begini itu, nah ini yang kemudian saya kira TNI merasa sangat diberi apresiasi dan ke depan saya kira tugas TNI itu akan tetap mempertahankan itu Oke. dan bahkan mungkin Baik. the best of the best itu harus tetap dilakukan karena kata orang mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Baik, Tapi saya yakin ya. dengan komitmen dan filosofi TNI seperti itu mereka maju terus. Baik, maju terus Untuk pantang menjadi mundur TNI begitu yang ya. betul-betul diandalkan buat Baik. Indonesia dan dunia Baik. mengakui TNI Indonesia itu. Baik, Pak Kolonel, kita kenal Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, begitu Pak Kolonel. Jadi 3 bagian ini pun juga sinerginya kuat begitu, bahkan bersama dengan institusi lain, Polri dan semuanya. Ya, memang dulu masih ABRI, Masih gabung ABRI, 3 Matra dengan Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Iya. Tentunya TNI itu satu, tetapi dalam tugas dan tanggung jawabnya itu yang berbeda. Makanya ada Matra Darat, Matra artinya Darat. TNI Angkatan Darat
yang tugas pokoknya adalah untuk menegakkan kedaulatan negara di darat. Kemudian TNI Angkatan Laut adalah tugas pokoknya menegakkan kedaulatan negara di laut. Dan juga tentara Udara. Angkatan Udara itu di udara. Artinya bahwa kita sama dan tugas itu satu sama lain adalah satu sistem. Jadi apabila ada yang mengganggu tentang kedaulatan negara itu ketika TNI sudah ada suatu sistem untuk mempertahankan kedaulatan negara ini. Jadi sehingga mereka tidak sendiri-sendiri dalam mempertahankan kedaulatan negara ini. Karena kita menganut sistem Sesan Kamrata itu. Jadi kita melaksanakan apabila ada invasi dari negara lain, apakah itu lewat laut atau lewat udara, TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara sendirilah yang akan mencegah dan sebagainya. Sebelum nanti masuk ke darat, baru kami dari Angkatan Darat ini yang akan menghadapinya. Jadi sistem itu juga sudah terintegrasi satu sama lain. Artinya TNI itu tetap satu. Baik. Dengan institusi lain di luar TNI, bagaimana membangun kolaborasi yang baik, Pak, untuk demi keamanan? Alhamdulillah dengan apa yang tadi hasil survei 93% itu, kami di TNI juga sudah melaksanakan MOU dengan kurang lebih 53 lembaga kementerian untuk bisa berkolaborasi dengan kami. Masalah pertanian, kami ada manual pertanian, masalah kesehatan, kami juga manual kesehatan dengan KBKes, pelayanan KB. Sementara yang sekarang lagi menjadi populer ini dengan stunting dan sebagainya. Kami menjadi Bapak. Ada 50 kementerian gitu, Pak. Bapak asuh anak stunting, dan juga kami bergerak untuk secara masif kepada Babinsa, kepada masyarakat untuk melaksanakan pembinaan supaya jangan sampai kawin terlalu muda, jangan sampai nanti bayinya tidak disusui dan sebagainya. Kita pendekatan itu, dan juga kita yang anak-anak yang terindikasi stunting, kita sebagai bapak asuh kita memberikan makanan bergizi setiap bulannya. Baik. Demikian. Ya, saya ke Pak Dokter yang terakhir. Pak Dokter, yang menjadi pernyataan terakhir Pak Dokter untuk terus memberikan semangat, memberikan spirit begitu kepada anggota TNI, kepada militer begitu, untuk terus tetap bersama dengan kami warga masyarakat, bahwa TNI adalah kita, seperti apa Pak Dokter ke depannya? Artinya seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, dan melihat apa peran TNI itu, dan kemudian dampak dari peran-peran itu di masyarakat, lalu masyarakat merasakan kehadiran TNI, sehingga ketika dievaluasi bagaimana performa TNI baik secara kelembagaan dan sumber daya manusia dan tugas-tugas yang tadi disebutkan oleh Pak Kolonel. Bahkan saya ingat dulu ada di desa-desa di mana tidak ada guru, TNI yang jadi guru. TNI jadi guru, mengajar. Jadi memang ini TNI semua bisa gitu ya. Dia punya keahlian yang bisa multisektor, semuanya bisa. Jadi gitu itulah yang kemudian membuat dia dekat dengan rakyat. Dan tugas TNI ke depan dengan apresiasi masyarakat seperti itu, saya kira tetap itu harus dipertahankan, bahkan didorong terus. Dan juga saya kira juga negara harus tetap memperhatikan kebutuhan kesejahteraan, terutama apakah itu dari sisi kesejahteraan dan infrastruktur yang dibutuhkan, sehingga betul-betul TNI bisa tampil dengan baik untuk membanggakan masyarakat dan bangsa Indonesia ke depan. Baik. Saya kira Pak Kolonel, yang terakhir ke Pak Kolonel, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Kolonel telah menjadi teman kami, menjadi sahabat kami begitu Pak Kolonel. TNI adalah kita, warga bersama-sama begitu Pak Kolonel. Apa yang menjadi pernyataan penutup begitu Pak Kolonel untuk terus menjaga eksistensi TNI, menjaga kolaborasi yang baik sehingga kita punya sinergitas yang sama-sama untuk Indonesia dengan nilai Pancasila 5. Terima kasih. Jadi dengan mengusung tema ulang tahun yang ke-77 ini, TNI adalah kita, artinya bahwa kita adalah bagian dari rakyat, utamanya dalam menegakkan kedaulatan negara. Ini tidak terlepas dari tetap ideologi Pancasila harus dibumikan, harus dijadikan landasan oleh semua organisasi, oleh semua generasi muda, bahwa founding fathers mendirikan negara ini dengan ideologi Pancasila ini adalah yang terbaik, dan ini adalah harga mati. Sehingga kami mohon dukungan kepada kita semuanya, rakyat, masyarakat, dan sebagainya. Mari kita tetap tegakkan Pancasila itu, sehingga itulah yang menjadi kekuatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, bisa mengucapkan terakhir Pak untuk selamat UTNI mewakili seluruh anggota di institusi ini, Pak Kolonel? Terima kasih. Jadi sekali lagi
terima kasih atas dukungan kepada TNI dan juga kami dari khususnya Korem 132 Tadulako mengucapkan selamat ulang tahun TNI ke-77. Semoga TNI tetap dicintai rakyat. Semoga TNI tetap jaya. Terima kasih. Karena TNI adalah kita. Karena TNI adalah Baik, kita. terima kasih Bapak-Bapak. Kolonel Infantri Vivin Sudi Syaifuddin SPD, Kepala Seksi Teritorial Korem 132 Tadulako, Pak Dr. Christian Ciabate. Terima kasih, Akademisi Sekum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Selamat bertugas Bapak-Bapak. Baik, inilah yang menjadi akhir dari dialog kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun TNI ke-77 tahun. Saya Julius Efrain pamit. Selamat malam, sampai jumpa.